Bu, tolong beri saya waktu 5 menit saja. Campuran ini salah, ucap seorang pria dengan pakaian tukang kebun yang lusuh dan sedikit kotor oleh tanah. Satu ruangan rapat yang megah itu seketika hening. Para eksekutif berdasi menahan tawa, sementara kepala laboratorium menatapnya dengan jijik. Bagaimana mungkin seorang tukang kebun berani mengkritik formula sampo senilai miliaran rupiah? Namun, saat sang CEO wanita yang cantik itu memberikan kesempatan, dan tukang kebun itu mulai meracik ulang cairan tersebut dengan tangan kosongnya, semua mata terbelalak. Aroma busuk yang tadinya memenuhi ruangan, perlahan berubah menjadi wangi surga yang menenangkan. Siapakah sebenarnya tukang kebun ini? Dan bagaimana ia bisa menyelamatkan perusahaan raksasa hanya dengan hidungnya? Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita, Ken Arok Productions. Kali ini kita akan membawakan sebuah kisah inspiratif yang penuh kejutan, romansa yang menggemaskan, dan drama yang menyentuh hati berjudul Wangi Cinta Sang Peracik Bunga. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe, like, dan tuliskan komentar kalian. Mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, saya doakan bagi siapa saja yang sudah menekan tombol subscribe dan like video ini, semoga Engkau limpahkan rezeki yang melimpah ruah seperti air yang mengalir deras, berikanlah kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak pernah putus bagi mereka dan keluarganya. Amin, amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa tulis juga di kolom komentar, dari kota atau daerah mana kalian berasal, agar kita bisa saling menyapa dan mengaminkan doa ini bersama-sama. Insya Allah, doa orang banyak akan lebih cepat terkabul atas izin Tuhan semesta alam. Sudah siap? Mari kita mulai kisahnya. Suasana di lantai 30 gedung pencakar langit itu terasa begitu mencekam, seolah oksigen di sana perlahan menipis. Di dalam sebuah ruangan rapat berlapis kaca tebal, keheningan yang terjadi bukanlah tanda ketenangan, melainkan tanda bahaya yang siap meledak kapan saja. Di ujung meja panjang yang mengkilap, Azalia, sang pemimpin perusahaan PT Wangi Nusantara, berdiri dengan wajah merah padam. Tangannya gemetar menahan amarah, sementara di hadapannya tergeletak sebuah botol kaca kecil berisi cairan berwarna kuning keruh. Masalah utamanya bukan pada warna cairan itu, melainkan pada baunya. Aroma yang menguar dari botol yang tutupnya terbuka itu, sungguh menyiksa indera penciuman. Baunya bukan seperti bunga melati yang dijanjikan, melainkan campuran aneh antara bau telur busuk dan sisa pembakaran sampah plastik yang menyengat. Azalia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang memburu, namun bau itu justru semakin membuatnya mual. Krisan, suara Azalia terdengar rendah namun tajam, memecah kesunyian ruangan. Ia menatap tajam ke arah pria necis berkacamata yang duduk di sisi kanannya. Jelaskan padaku sekarang juga. Apa yang sebenarnya kamu masukkan ke dalam botol ini? Kita menamai produk ini melati keraton, bukan limbah kota. Krisan, sang kepala laboratorium yang selalu membanggakan gelar lulusan luar negerinya, tampak sedikit gugup namun berusaha tetap tenang. Ia membetulkan letak dasinya yang sebenarnya sudah rapi, mencoba mencari kata-kata pembelaan yang terdengar ilmiah. Ibu Azalia yang terhormat, harap tenang dulu. Jawab Krisan dengan nada yang dibuat sehalus mungkin, meski keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Itu adalah aroma artistik. Saya menggunakan ekstrak bunga melati impor kualitas terbaik yang dicampur dengan sedikit sentuhan mask sintetik untuk memberikan kesan modern. Mungkin hidung orang awam memang agak kaget menciumnya, tapi percayalah, ini adalah tren wewangian masa depan di Eropa. Azalia tertawa getir mendengar alasan itu. Ia meraih botol itu dan mendekatkannya ke arah Krisan, membuat pria itu refleks memundurkan wajahnya karena baunya yang menusuk. Tren masa depan kamu bilang? Baunya bahkan membuat lalat pun enggan mendekat. Krisan, kamu sadar tidak? Besok pagi Pak Wijaya selaku pemodal utama akan datang ke sini untuk tanda tangan kontrak peluncuran produk. Kalau beliau mencium bau ini, bukan hanya produk ini yang batal, tapi perusahaan kita bisa gulung tikar karena pendanaan ditarik. Bentak Azalia, kali ini suaranya meninggi hingga menggema di dinding kaca. Semua staf lain menunduk, tidak ada yang berani menatap mata sang CEO yang sedang murka. Namun, di sudut ruangan dekat pintu balkon, ada satu orang yang sejak tadi gelisah bukan main. Dia adalah Cendana, seorang tukang kebun harian yang sedang bertugas mengelap daun-daun tanaman hias di dalam ruangan itu. Sejak botol itu dibuka, Cendana sudah menahan napas sekuat tenaga.
Wajahnya yang sedikit kucel dan berkeringat tampak memucat. Ia buru-buru menutupi hidungnya dengan kain lap kotor yang ia bawa, berusaha agar tidak muntah di tempat mewah itu. Bagi Cendana yang tumbuh besar di tengah kebun bunga desa dan terbiasa dengan aroma alami, bau kimia dari botol itu adalah siksaan yang nyata. Ia tahu betul, ada kesalahan fatal dalam racikan itu. Sambil terus menggosok daun monstera agar terlihat sibuk, Cendana melirik ke arah meja rapat. Dalam hati ia bergumam, kasihan sekali ibu cantik itu, dia dibohongi mentah-mentah oleh bawahannya yang sok pintar. Cendana ingin sekali bicara, tapi siapa dia? Dia hanyalah tukang kebun yang kehadirannya bahkan seringkali tidak dianggap ada oleh orang-orang berdasi itu. Belum sempat Azalia meredakan emosinya pada Krisan, pintu ruangan rapat yang berat itu tiba-tiba terbuka lebar tanpa diketuk. Sosok yang paling ditakuti sekaligus paling diharapkan kedatangannya muncul di sana. Itu adalah Pak Wijaya, pemilik modal utama yang membiayai seluruh operasional PT Wangi Nusantara. Pria parubaya dengan rambut memutih namun bertubuh tegap itu, melangkah masuk dengan wajah datar yang sulit ditebak. Aura kewibawaannya membuat suhu ruangan yang sudah dingin terasa semakin membeku. Ternyata, jadwal kedatangannya berubah mendadak untuk melakukan inspeksi kejutan. Azalia sontak berdiri, wajahnya pucat pasi seolah darah berhenti mengalir di tubuhnya. Ia mencoba tersenyum, meski bibirnya terasa kaku. "Selamat siang, Pak Wijaya. Kami tidak menyangka Bapak akan datang lebih awal hari ini," sapa Azalia dengan suara sedikit bergetar. Pak Wijaya tidak membuang waktu untuk basa-basi. Ia langsung berjalan menuju meja utama, matanya tertuju pada botol sampel yang masih terbuka di hadapan Azalia. Tanpa permisi, tangan tuanya meraih botol itu. "Saya mendengar keributan sampai ke lorong depan. Apa yang sebenarnya sedang kalian perdebatkan?" tanya Pak Wijaya dingin sambil mendekatkan botol itu ke hidungnya. Detik berikutnya adalah bencana. Baru satu tarikan napas, wajah Pak Wijaya langsung mengerut hebat. Ia terbatuk keras, seolah paru-parunya menolak udara yang baru saja ia hirup. Dengan gerakan kasar, ia membanting botol kecil itu kembali ke atas meja kaca, hingga menimbulkan bunyi benturan yang keras dan nyaring. Cairan kuning keruh itu tumpah sedikit, menyebarkan bau tak sedap yang semakin meluas. "Ini sampah," bentak Pak Wijaya, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. "Saya menanamkan modal miliaran rupiah di perusahaan ini bukan untuk menciptakan air comberan. Azalia, apa ini yang kalian sebut melatih keraton? Ini penghinaan bagi hidung saya." Azalia menunduk dalam, tangannya meremas ujung blazernya. "Maafkan kami, Pak. Ada sedikit kesalahan teknis dalam pencampuran bahan. Kami sedang berusaha memperbaikinya." "Kesalahan teknis kamu bilang?" potong Pak Wijaya tajam. "Dengar baik-baik, Azalia. Saya beri kamu waktu 24 jam. Jika besok pagi aroma busuk ini belum berubah menjadi wangi melati yang layak jual, saya akan menarik seluruh dana investasi saya. Saya tidak peduli jika perusahaan ini harus gulung tikar dan semua orang di sini kehilangan pekerjaan. Camkan itu." Di tengah kepanikan itu, Krisan dengan cepat menyela, berusaha menyelamatkan mukanya sendiri. "Pak Wijaya, mohon mengerti. Ini sebenarnya kesalahan dari pihak pemasok bunga. Kualitas melati yang mereka kirim sangat buruk karena cuaca. Tapi tenang saja Pak. Saya punya solusinya. Saya akan menambahkan zat kimia pengawet dosis tinggi dan penguat aroma sintetik agar bau aslinya tertutup. Saya jamin besok baunya akan sangat kuat." Mendengar ucapan Krisan, Cendana yang berdiri kaku di pojok ruangan sambil memeluk pot tanaman karet kebo, hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan. Dalam hati ia bicara, sungguh bodoh sekali orang berdasi ini. Bau busuk itu muncul karena reaksi kimia yang salah. Jika ditambah pengawet kimia lagi, baunya justru akan semakin tajam dan menyakitkan kepala, bukan menjadi wangi. Cendana menatap nanar ke arah Azalia yang terlihat semakin tertekan, berharap wanita itu tidak menyetujui ide gila Krisan. Namun, sebagai tukang kebun, Cendana sadar ia tidak punya hak suara di Menara Gading ini. Di tengah ketegangan yang kian memuncak itu, Krisan masih terus berbicara dengan penuh percaya diri, seolah-olah idenya adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi perusahaan. Ia berdiri tegak, menggerak-gerakkan tangannya di udara, mencoba meyakinkan Pak Wijaya dan Azalia bahwa tambahan zat kimia adalah solusi ajaib.
Mulutnya tidak berhenti memuntahkan istilah-istilah rumit yang terdengar canggih, padahal sebenarnya kosong melompong. Azalia hanya bisa memijat pelipisnya yang berdenyut kencang, merasa kepalanya seakan mau pecah mendengar ocehan Krisan yang semakin tidak masuk akal. Hatinya ingin sekali membantah, tapi ia sadar ia tidak memiliki latar belakang ilmu kimia untuk mematahkan argumen bawahannya itu. Namun, drama di ruang rapat itu terhenti seketika oleh sebuah suara ledakan kecil yang memekakan telinga. Bukan ledakan bom, melainkan suara bersin yang luar biasa keras. Haacim! Suara itu menggema di seluruh penjuru ruangan kaca, memantul-mantul di dinding dan membungkam mulut Krisan yang sedang berapi-api. Semua mata, termasuk Pak Wijaya yang sedang murka, serentak menoleh ke arah sumber suara di pojok ruangan. Di sana, berdiri Cendana dengan wajah memerah dan mata berair. Kain lap kotor yang tadi ia gunakan untuk menutupi hidung kini terlepas dari tangannya, karena saking kuatnya guncangan bersin tersebut. Rupanya, indera penciuman Cendana yang sangat sensitif tidak lagi sanggup menahan partikel bau busuk dari botol sampo yang terus menguar di udara. Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan selama beberapa detik, sebelum akhirnya pecah oleh hardikan keras Krisan. Pria necis itu berjalan cepat menghampiri Cendana dengan wajah merah, padam, karena merasa momen pentingnya dirusak. "Heh, kamu?" bentak Krisan sambil menunjuk wajah Cendana dengan telunjuknya yang gemetar. "Apa-apaan kamu ini? Tidak punya sopan santun sama sekali. Ini rapat direksi, rapat miliaran rupiah, dan kamu dengan seenaknya menyebarkan virus di sini? Lihat penampilanmu itu. Kucel, dekil, bau tanah. Siapa yang menyuruh tukang kebun masuk ke ruangan VIP saat ada tamu penting?" Cendana menunduk dalam-dalam, tubuhnya sedikit gemetar bukan karena takut, tapi karena rasa malu yang luar biasa. Ia mencoba memungut kain lapnya yang jatuh. Maafkan saya, Pak, Bu. Hidung saya gatal sekali karena baunya." "Alasan?" potong Krisan kasar. "Bau apa? Ini bau karya seni. Hidung kampungan sepertimu mana paham wangi kelas atas. Keluar kamu sekarang. Jangan sampai saya panggil keamanan untuk menyeretmu." Azalia menghela napas panjang, ia terlalu lelah untuk melihat pertengkaran ini. Ia melambaikan tangan lemas, memberi isyarat agar Cendana segera pergi saja demi meredakan situasi. Namun, saat Cendana berbalik badan hendak melangkah pergi dengan langkah gontai, sebuah keberanian tiba-tiba muncul di hatinya. Keberanian yang lahir dari kejujuran seorang pencinta tanaman yang tidak rela melihat saripati bunga disalahgunakan. Langkah kakinya terhenti tepat di ambang pintu. Langkah kaki Cendana terhenti tepat di ambang pintu kaca yang dingin itu. Tangannya yang kasar karena sering memegang cangkul kini terkepal kuat di samping tubuhnya. Ada gejolak batin yang hebat di dadanya. Sebagai orang kecil, ia tahu seharusnya ia diam saja, menunduk, dan pergi menghilang dari pandangan para petinggi itu. Namun, jiwa Cendana yang terikat erat dengan alam menjerit tidak terima. Ia tidak rela melihat saripati bunga melati yang suci dirusak begitu saja oleh tangan-tangan yang sombong, lalu disalahkan karena baunya busuk. Ia berbalik badan perlahan, menatap lurus ke arah meja rapat tempat nasib perusahaan itu dipertaruhkan. "Maaf, Bu Azalia." Suara Cendana terdengar pelan, namun getarannya anehnya mampu menembus keributan di ruangan itu hingga membuat semua orang terdiam. Itu bukan bau melati yang salah. Bunga melati tidak pernah berbohong soal wanginya. Pak Krisan yang salah memperlakukannya. Krisan yang baru saja hendak duduk kembali langsung melonjak berdiri, wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak-ledak. "Lancang sekali mulutmu. Masih berani kamu bicara? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Ilmuwan? Profesor? Kamu itu cuma tukang sapu halaman." Namun, Cendana tidak gentar. Ia mengabaikan bentakan Krisan dan memusatkan pandangannya pada Azalia. Tatapan mata Cendana teduh namun tajam, seolah menyeratkan kejujuran yang telanjang. "Melati itu jiwanya lembut, Bu," lanjut Cendana, berbicara seolah-olah bunga itu adalah manusia. Kalau saripatinya dicampur dengan alkohol yang masih panas atau diaduk paksa dengan zat pengikat kimia yang keras, dia akan marah. Strukturnya rusak, jiwanya mati. Makanya baunya jadi apek dan menyengat seperti sampah. Itu bukan wangi, itu jeritan bunga yang kesakitan. Ruangan itu senyap.
Penjelasan Cendana terdengar sangat tidak ilmiah di telinga para eksekutif, terlalu puitis, bahkan terdengar konyol. Namun, entah mengapa, kata-kata itu terasa masuk akal di hati Azalia. Omong kosong macam apa ini? Teriak Krisan sambil memukul meja. Bu Azalia, jangan dengarkan orang gila ini. Dia bicara soal jiwa bunga? Hah, saya lulusan universitas terbaik di Jerman. Saya tahu rumus kimia molekul. Dia cuma tahu cara mencangkul tanah dan pupuk kandang. Security. Panggil security. Di tengah teriakan Krisan yang memekakan telinga, Azalia justru terdiam mematung. Ia menatap lekat-lekat ke dalam mata Cendana. Di sana, di balik pakaian kerjanya yang lusuh dan sedikit bernoda tanah, Azalia melihat sesuatu yang sudah lama hilang dari perusahaannya, ketulusan. Selama ini ia dikelilingi oleh orang-orang pintar yang pandai bersilat lidah dan menjilat demi jabatan, tapi mata tukang kebun ini berbeda. Tidak ada ambisi licik di sana, hanya ada kepedulian yang murni. Dalam keputusasaannya, hati kecil Azalia membisikkan satu hal gila. Percayalah padanya. Suara derit kursi yang didorong ke belakang secara kasar memecah kebisingan di ruangan itu. Azalia berdiri tegak, kedua telapak tangannya menekan meja kaca dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Aura kepemimpinannya yang sempat meredup kini kembali menyala, membuat Krisan yang sedang berteriak memanggil keamanan, seketika menutup mulutnya rapat-rapat. Cukup. Krisan, diam di tempatmu, perintah Azalia dengan nada dingin yang tidak bisa dibantah. Ruangan itu kembali senyap, menyisakan suara dengungan pendingin ruangan yang terasa mencekam. Azalia melangkah perlahan keluar dari balik meja besarnya, bunyi sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer dengan irama yang tegas. Tuk tuk tuk. Ia berjalan mendekati pintu, tempat Cendana masih berdiri mematung dengan tatapan tulusnya. Azalia berhenti tepat 1 meter di hadapan pria itu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memperhatikan wajah tukang kebunnya. Ada noda tanah di pipi kanannya, dan keringat membasahi pelipisnya. Namun mata pria itu bersinar dengan keyakinan yang aneh. Siapa namamu? Tanya Azalia datar, menatap lekat ke manik mata pria itu. Cendana, Bu. Jawabnya singkat, suaranya tenang, berbeda jauh dengan penampilannya yang berantakan. Azalia mengangguk pelan, seolah sedang menimbang sebuah keputusan gila yang mungkin akan ia sesali seumur hidup. Ia melirik sekilas ke arah Pak Wijaya yang duduk menyandar dengan wajah penasaran, lalu kembali menatap Cendana. Baik, Cendana. Kamu tadi bicara dengan sangat lancar seolah kamu lebih tahu tentang bunga daripada kepala laboratorium saya yang bergaji puluhan juta itu, ujar Azalia sambil melipat kedua tangannya di dada. Sekarang, saya berikan kamu kesempatan untuk membuktikan omonganmu itu. Saya beri kamu waktu 5 menit. Tidak lebih, tidak kurang. Hilangkan bau busuk dari botol itu sekarang juga di hadapan kami semua. Mendengar itu, Krisan hendak memprotes. Namun satu angkatan tangan dari Azalia membungkamnya kembali. Azalia memajukan wajahnya sedikit, menatap Cendana dengan tatapan mengancam namun terselip nada putus asa di sana. Tapi ingat taruhannya, Cendana. Jika dalam 5 menit kamu berhasil membuat keajaiban dan mengubah bau sampah itu menjadi wangi yang layak, saya akan naikkan gajimu 3 kali lipat dan kamu tidak perlu lagi mencangkul tanah di bawah terik matahari. Tapi, Azalia memberi jeda, suaranya merendah penuh penekanan, jika kamu gagal dan hanya membual, langkahkan kakimu keluar dari gedung ini detik ini juga, dan jangan pernah berharap bisa bekerja di perusahaan manapun di kota ini, karena saya akan memastikan namamu masuk daftar hitam. Ancaman itu begitu berat untuk seorang tukang kebun harian yang hidup pas-pasan. Semua orang di ruangan itu menahan napas, yakin bahwa si tukang kebun akan gemetar ketakutan dan mundur teratur. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Bibir Cendana perlahan melengkung membentuk senyuman tipis yang sangat manis dan menenangkan. Tidak ada rasa takut di wajahnya, hanya ada kepatuhan seorang abdi pada tuannya. Siap, Bu. 5 menit sudah lebih dari cukup untuk membuat bunga itu tersenyum kembali, jawab Cendana mantap. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Cendana mulai bergerak. Namun, alih-alih berjalan menuju koper peralatan kimia canggih milik Krisan yang terbuka di ujung meja, Cendana justru memutar langkahnya menuju meja hidangan di sudut ruangan. Di sana, tersedia berbagai macam camilan dan minuman untuk para petinggi. Semua orang di ruangan itu mengerutkan kening,
bingung melihat tingkah laku si tukang kebun. Apakah dia lapar? Atau dia sudah menyerah sebelum mencoba? Ternyata dugaan mereka salah. Cendana mengambil sebuah kantong teh celup melati kering dari wadah porselen. Dengan gerakan cekatan, ia merobek kantong kertas itu hingga serbuk teh berhamburan di telapak tangannya yang kasar dan kapalan. Tidak berhenti di situ, Cendana kemudian berjalan cepat menuju pot bunga besar di dekat jendela. Di sana tumbuh tanaman pandan wangi yang dijadikan hiasan alami ruangan. "Maaf ya, cantik. Saya pinjam daunmu sedikit untuk obat," bisik Cendana pelan kepada tanaman itu, sebuah kebiasaan uniknya yang selalu mengajak bicara tumbuhan, sebelum memetik selembar daun pandan yang paling hijau dan segar. Pemandangan selanjutnya sungguh di luar nalar para eksekutif yang biasa hidup serba bersih dan steril. Cendana kembali ke meja rapat utama. Ia tidak meminta gelas ukur, pipet, atau alat pengaduk. Ia hanya menggunakan kedua tangannya. Di hadapan wajah-wajah kaget itu, Cendana meremas serbuk teh melati dan potongan daun pandan itu menjadi satu dalam genggamannya. Ia menggosok-gosokkan kedua bahan itu dengan kuat di antara telapak tangannya. Panas alami dari gesekan kulit tangannya perlahan mulai mengeluarkan minyak atsiri atau saripati wangi dari bahan-bahan sederhana tersebut. "Apa-apaan ini? Menjijikan," seru Krisan dengan wajah yang seolah ingin muntah. Ia menunjuk tangan Cendana yang kini kotor berwarna kehijauan bercampur sisa tanah yang belum bersih benar. "Bu Azalia, lihat. Dia memasukkan kotoran tangannya ke dalam produk kita. Itu tidak higienis. Itu penuh bakteri." Namun, Azalia tidak berkedip. Matanya terpaku pada gerakan tangan Cendana. Ada sesuatu yang memikat dari cara pria itu bekerja. Tangannya memang kotor dan kasar, penuh bekas luka goresan duri tanaman, tetapi gerakannya begitu lembut dan penuh perasaan, seolah ia sedang membelai sesuatu yang sangat berharga. Azalia melihat urat-urat tangan Cendana menegang saat ia memeras saripati terakhir dari genggamannya. Cendana mengabaikan ocehan Krisan. Dengan hati-hati, ia memposisikan kepalan tangannya tepat di atas mulut botol sampo yang terbuka itu. Tes. Tetesan cairan berwarna hijau pekat hasil perasan manual itu jatuh perlahan, bercampur dengan cairan kimia kuning di dalam botol. Tidak ada ledakan, tidak ada asap. Hanya perpaduan sederhana antara alam dan buatan manusia. Cendana lalu menutup botol itu, dan dengan senyum tipis, ia mengocoknya pelan dengan irama yang tenang, seolah sedang menimang bayi tidur. Waktu 5 menit hampir habis. Keajaiban apa yang akan terjadi dari tangan kotor itu? Gerakan tangan Cendana berhenti tepat saat jarum detik di jam dinding besar ruangan itu, bergeser menuntaskan batas waktu 5 menit yang diberikan. Keheningan di ruangan itu begitu padat, seolah udara pun takut untuk bergerak. Cendana menatap botol kecil di tangannya dengan pandangan lembut, lalu perlahan memutar tutup botol tersebut hingga terbuka. Tidak ada uap ajaib yang keluar, hanya cairan biasa. Namun, alih-alih menyerahkannya kepada Azalia, Cendana dengan langkah pasti justru berjalan mendekati ujung meja, tempat Pak Wijaya duduk dengan wajah masam yang masih menahan amarah. Tindakan Cendana ini sangat berisiko. Krisan sudah siap membuka mulutnya untuk mencemooh, yakin bahwa Pak Wijaya akan melempar botol itu ke wajah si tukang kebun. Pak Wijaya sendiri menatap curiga pada botol yang disodorkan tepat di bawah hidungnya itu. Ia ragu, takut hidungnya akan kembali diserang oleh bau busuk yang menyengat seperti tadi. Namun, Cendana mengangguk pelan, memberikan isyarat mata yang meyakinkan, seolah berkata, "Percayalah." Dengan ragu-ragu, Pak Wijaya menarik napas pendek, bersiap untuk menahan bau tidak sedap. Namun, detik berikutnya, ekspresi wajah tua yang keruh itu berubah drastis. Matanya yang tadinya menyipit karena curiga, kini perlahan melebar sempurna. Alisnya yang bertaut karena marah, perlahan merileks. Ia tidak berhenti di satu tarikan napas pendek, melainkan menarik napas panjang dan dalam, membiarkan aroma dari botol itu memenuhi rongga dadanya. "Ini," gumam Pak Wijaya dengan suara yang terdengar seperti orang yang baru bangun dari mimpi indah. "Wangi ini, rasanya seperti saya sedang berdiri di beranda rumah masa kecil saya di desa, tepat setelah hujan deras berhenti di pagi hari. Ada bau tanah basah yang segar, bercampur wangi melati yang tertiup angin sejuk. Sangat menenangkan. Sangat membumi." Mendengar komentar itu, Azalia yang sejak tadi menahan napas karena tegang, langsung melangkah maju.
Rasa penasaran mengalahkan gengsinya. Ia mengambil botol itu dari tangan Pak Wijaya dan mendekatkannya ke hidung mancungnya. Seketika itu juga, Azalia terpaku. Aroma itu sungguh ajaib. Bau kimia yang menusuk dan bau apek yang memuakan tadi lenyap tanpa jejak, digantikan oleh wangi yang lembut, elegan, namun terasa akrab. Itu adalah wangi kemewahan yang dibalut dengan kesederhanaan alam. Tanpa sadar, senyum merekah di bibir Azalia, senyum paling tulus yang pernah ia tunjukkan di kantor selama berbulan-bulan terakhir. Azalia menurunkan botol itu dan menatap Cendana. Kali ini, tatapannya benar-benar berbeda. Tidak ada lagi sorot mata yang melihat Cendana sebagai tukang kebun rendahan yang kotor. Di matanya kini, pria lusuh di hadapannya itu tampak bersinar. Jantung Azalia berdegup kencang, bukan lagi karena panik takut bangkrut, melainkan karena rasa kagum yang mendadak menyusup ke dalam hatinya. Bagaimana mungkin tangan yang penuh tanah itu bisa menciptakan keindahan yang tidak mampu dibuat oleh lulusan luar negeri sekalipun? Di tengah ruangan ber-AC yang dingin itu, Azalia merasakan kehangatan yang aneh saat pandangannya terkunci dengan mata teduh Cendana. Senyum puas Pak Wijaya adalah segelnya. Tanpa banyak bicara lagi, pria tua itu segera mengambil pena emas dari saku jasnya dan menandatangani berkas kontrak yang tergeletak di meja. Krisan, yang berdiri mematung di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi seolah darahnya tersedot habis. Ia tahu posisinya kini sedang berada di ujung tanduk. Sementara itu, Azalia menghembuskan napas lega yang panjang, seakan beban seberat gunung baru saja diangkat dari pundaknya yang ramping. Namun, urusannya belum selesai. Ia memutar tubuhnya menghadap Cendana yang masih berdiri dengan sikap sopan sambil memegang botol ajaib itu. "Cendana," panggil Azalia dengan nada suara yang jauh lebih lembut dari sebelumnya, namun tetap menyeratkan otoritas yang kuat. "Sesuai janji saya tadi. Mulai detik ini, letakkan cangkul dan gunting rumputmu. Kamu tidak akan kembali ke taman belakang. Mulai hari ini, kamu diangkat menjadi asisten pribadi khusus Aroma bagi saya." Cendana ternganga, matanya mengerjap-ngerjap lucu karena kaget. Apa, Bu? Asisten? Tapi saya cuma lulusan SMA. Saya tidak bisa pakai komputer. Saya cuma mengerti tanah dan pupuk. Saya tidak butuh kamu mengetik. Saya butuh hidungmu, potong Azalia tegas. Ia lalu menatap penampilan Cendana dari ujung kaki sampai ujung rambut dengan kening berkerut. Celana jeans belel yang penuh noda tanah, kaos oblong yang sudah melar, dan sepatu butut. Tapi sebelum itu, kamu harus ganti baju. Saya tidak mungkin membawa asisten dengan penampilan seperti ini ke pertemuan direksi. Azalia segera menyeret, secara harfiah menarik lengan baju Cendana, menuju ruangan pribadinya. Di sana, Azalia membuka lemari pakaian darurat yang berisi beberapa kemeja stok untuk karyawan eksekutif. Ia melempar sebuah kemeja putih bersih dan celana bahan hitam ke arah Cendana. "Pakai ini. Cepat. Kita punya jadwal makan siang dengan klien 10 menit lagi," perintah Azalia sambil membalikkan badan, memberi privasi pada Cendana untuk berganti pakaian di sudut ruangan. Suara gemerisik kain terdengar canggung. Beberapa saat kemudian, Cendana berdeham pelan. Maaf Bu Azalia. Sepertinya bajunya agak sempit." Azalia berbalik dan seketika itu juga, matanya terpaku. Kemeja putih itu memang kekecilan untuk ukuran tubuh Cendana. Namun, justru karena kekecilan itulah, kain kemeja itu mencetak jelas bentuk tubuh Cendana yang selama ini tersembunyi di balik baju longgar. Bahunya bidang dan tegap, hasil dari kerja keras mencangkul setiap hari. Lengan kemejanya mengetat di bagian bisep, memperlihatkan otot yang kokoh namun tidak berlebihan. Cendana tampak tidak nyaman, menarik-narik ujung bajunya dengan wajah polos yang memerah malu. "Kancing atasnya susah dikaitkan, Bu. Leher saya sesak," keluh Cendana polos. Melihat Cendana yang kesulitan seperti anak kecil yang baru pertama kali pakai seragam sekolah, Azalia mendengus geli namun kakinya melangkah mendekat. "Dasar ceroboh. Sini saya bantu." Azalia berdiri tepat di hadapan Cendana. Jarak mereka begitu dekat, bahkan kurang dari 1 jengkal. Wangi parfum mahal Azalia bercampur dengan aroma tubuh Cendana yang unik, bukan bau apek, melainkan bau sabun batang murah yang segar bercampur wangi alami tubuh pekerja keras. Tangan halus Azalia yang terawat dengan kuku-kuku cantik,
mulai merapikan kerah kemeja Cendana yang berantakan. Jari-jari lentik Azalia menyentuh kulit leher Cendana saat berusaha mengaitkan kancing teratas. Sentuhan kulit itu membuat tubuh Cendana menegang kaku seperti patung. Ia menahan napas, takut hembusan napasnya akan mengenai wajah cantik bosnya yang kini sedang mendongak menatap lehernya. Nah, begini lebih baik, gumam Azalia pelan, namun ia tidak segera mundur. Matanya justru terkunci pada mata Cendana yang menatapnya dengan gugup. Ada jeda beberapa detik yang hening namun mendebarkan di antara mereka. Azalia bisa melihat bintik-bintik coklat di bola mata Cendana yang jernih, dan Cendana bisa melihat bulu mata lentik Azalia yang bergetar pelan. Suasana mendadak menjadi canggung sekaligus hangat, sebuah perasaan asing yang membuat pipi sang CEO yang biasanya dingin itu merona merah muda. "Terima kasih, Bu," bisik Cendana, suaranya serak. Azalia tersentak, seolah baru sadar dari lamunan. Ia buru-buru mundur 2 langkah dan berdaham keras untuk menutupi kegugupannya. Ya, sama-sama. Jangan ger. Saya cuma tidak mau dasimu miring. Ayo jalan, jangan lelet. Ucapnya ketus, lalu berjalan cepat keluar ruangan menyembunyikan senyum kecil yang tertahan di bibirnya. Siang itu, matahari bersinar terik, namun di dalam kabin mobil sedan mewah milik Azalia, udara terasa sejuk berkat pendingin ruangan yang diputar maksimal. Mereka sedang dalam perjalanan menuju sebuah perkebunan bunga mawar terpencil di daerah Puncak, Bogor, untuk mencari pemasok bahan baku baru yang lebih alami sesuai saran Cendana. Perjalanan ini seharusnya menjadi momen profesional antara atasan dan bawahan barunya, namun suasana di dalam mobil justru terasa sangat aneh dan canggung. Cendana duduk di kursi penumpang depan, di samping Azalia yang menyetir sendiri mobilnya, karena sopir pribadinya sedang sakit. Pria itu duduk tegak kaku seperti patung lilin. Tangannya mencengkeram sabuk pengaman dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya yang tadi segar sehabis mandi dan ganti baju, kini perlahan berubah pucat pasi, bahkan sedikit kehijauan. Azalia yang sedang fokus menyetir melirik sekilas ke arah asisten barunya. Awalnya ia diam saja, berpikir mungkin Cendana gugup duduk di mobil mahal seharga miliaran rupiah. Namun, ketika ia mendengar suara huk tertahan dari kerongkongan Cendana, kepanikan langsung melanda sang CEO. "Cendana, kamu kenapa? Jangan bilang kamu mau muntah di mobil saya. Jok ini kulit asli dari Italia, kalau kotor tidak bisa dicuci sembarangan." Seru Azalia panik, kakinya refleks menginjak rem sedikit hingga mobil tersentak pelan. Cendana menutup mulutnya rapat-rapat, matanya berair menahan siksaan. Ia menggeleng lemah, lalu menunjuk ke arah pengharum mobil berbentuk botol kaca yang tergantung di spion tengah. Baunya, Bu. Pengharum mobil ibu ini baunya vanila campuran alkohol. Hidung saya tidak kuat. Rasanya seperti diputar-putar, jawab Cendana dengan suara lemas. Rupanya, indera penciuman Cendana yang terlalu tajam menjadi bumerang. Bagi orang biasa, wangi vanila itu mewah, tapi bagi Cendana, itu adalah polusi udara yang menyiksa. Azalia mendengus kesal namun tidak tega melihat wajah Cendana yang semakin memelas seperti anak kucing kecebur got. Dengan cepat, ia menepikan mobilnya di bahu jalan yang agak teduh di bawah pohon. Dasar ndeso. Naik mobil mewah malah mabuk. Giliran naik bak terbuka truk sampah malah sehat. Gerutu Azalia sambil mematikan mesin. Meski mulutnya pedas, tangannya bergerak cepat merogoh tas tangannya. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil berisi minyak kayu putih, senjata rahasia yang selalu ia bawa meski ia seorang CEO modern. "Sini, hadap sini," perintah Azalia. Cendana menurut dengan lemas. Azalia menuangkan minyak kayu putih itu ke telapak tangannya, lalu tanpa ragu, ia mengusapkannya ke leher dan tengkuk Cendana. Pijatan tangan Azalia ternyata cukup kuat namun telaten. Tarik napas panjang, hirup wangi kayu putihnya. Buang wangi vanilanya. Instruksi Azalia layaknya seorang ibu yang mengurusi anaknya yang masuk angin. Cendana memejamkan mata, menikmati pijatan hangat di lehernya dan aroma minyak kayu putih yang akrab di hidungnya. Rasa mualnya perlahan hilang. Saat ia membuka mata, ia melihat wajah Azalia yang sangat dekat. Kening wanita itu berkerut karena khawatir. "Sudah enakan?" tanya Azalia pelan. Nadanya tidak lagi ketus. Cendana mengangguk pelan, wajahnya merona merah. Bukan karena mual lagi, tapi karena baru menyadari betapa dekatnya wajah bos cantiknya itu. "Sudah, Bu,"
Terima kasih. Tangan ibu ternyata hangat juga ya, kirain dingin seperti AC kantor. Celetuk cendana polos. Azalia langsung menarik tangannya seperti tersengat listrik. Ia berdeham keras dan kembali duduk tegak menghadap setir, berusaha menyembunyikan senyum geli yang hampir lolos. Banyak bicara kamu. Sudah, kita jalan lagi. Dan pengharum vanila itu, buang saja ke tempat sampah nanti. Ucap Azalia sambil menyalakan mesin, diam-diam merasa terhibur dengan kepolosan asisten barunya yang unik ini. Mobil sedan hitam itu akhirnya berhenti di pelataran parkir sebuah perkebunan teh tua yang merangkap kebun pembibitan bunga mawar di lereng Bukit Puncak. Udara di luar sana sangat dingin dan berkabut tipis, menyebarkan aroma pucuk teh segar yang baru dipetik. Bagi Cendana, ini adalah surga. Begitu turun dari mobil, ia langsung merentangkan tangannya lebar-lebar, menghirup udara pegunungan dengan rakus seolah baru saja terbebas dari penjara. Wajahnya yang tadi pucat karena mabuk darat, kini kembali berseri-seri penuh semangat. Berbeda dengan Cendana yang tampak menyatu dengan alam, Azalia justru terlihat seperti salah kostum. Sang CEO turun dari mobil dengan setelan kantor yang rapi dan, ini kesalahan fatalnya, mengenakan sepatu hak tinggi stiletto setinggi 7 cm. Azalia memandang hamparan tanah becek di hadapannya dengan tatapan ngeri. Namun, demi gengsi di depan bawahannya, ia menegakkan dagu dan melangkah sok berani. Ayo cepat, Cendana. Petani mawar yang kamu rekomendasikan itu katanya ada di ujung bukit sana. Jangan sampai kita kemalaman, perintah Azalia sambil mulai berjalan tertatih-tatih di jalan setapak yang tidak rata. Ibu yakin mau jalan pakai sepatu runcing begitu? Tanahnya gembur loh, Bu. Licin, Cendana memperingatkan dengan wajah polos. Jangan bawel. Saya sudah biasa jalan di segala medan. Jawab Azalia ketus, tidak mau mengakui kalau kakinya sebenarnya sudah mulai pegal. Namun, alam sepertinya ingin memberi pelajaran pada kesombongan kecil Azalia. Baru beberapa meter mereka berjalan membelah hamparan kebun teh yang hijau, nasib sial itu terjadi. Sret! Salah satu hak sepatu mahal Azalia menancap dalam ke tanah lumpur yang lunak sisa hujan semalam. Azalia kehilangan keseimbangan. Tubuhnya oleng ke samping, tangannya menggapai-gapai udara dengan panik. Ah! Jerit Azalia pendek. Matanya terpejam siap merasakan sakitnya jatuh ke kubangan lumpur. Tapi rasa sakit itu tidak pernah datang. Sebaliknya, ia merasakan sebuah lengan yang kokoh melingkar erat di pinggangnya yang ramping. Dalam hitungan detik, tubuhnya tertahan di udara, tidak jadi mencium tanah. Azalia membuka matanya perlahan. Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Cendana. Pria itu dengan sigap menangkapnya tepat waktu. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Angin pegunungan berhembus pelan mempermainkan rambut Azalia. Di posisi itu, Azalia bisa melihat dengan jelas butiran keringat di dahi Cendana dan rahang tegas pria itu yang selama ini tertutup oleh sikap tunduknya. Jantung Azalia berdegup kencang. Kali ini bukan karena kaget, tapi karena sensasi aneh yang menjalar saat menyadari betapa kuatnya lengan yang menopangnya itu. Ibu tidak apa-apa? Tanya Cendana lembut, nafasnya terasa hangat menerpa pipi Azalia. Azalia buru-buru berdiri tegak, melepaskan diri dari pelukan Cendana dengan wajah merah, padam yang menjalar sampai ke telinga. Saya tidak apa-apa. Cuma kaget sedikit. Elaknya gugup, berusaha menutupi rasa malunya. Namun masalah belum selesai. Sepatu hak tingginya masih tertancap kuat di lumpur, dan kini bagian kulit sepatunya yang mengkilap itu kotor penuh tanah coklat. Azalia menatap sepatunya dengan sedih. Itu sepatu kesayangannya. Tanpa diminta, Cendana tiba-tiba berjongkok di hadapan Azalia. Kamu mau ngapain? Tanya Azalia kaget. Jangan bergerak, Bu. Nanti jatuh lagi, ucap Cendana sambil menahan pergelangan kaki Azalia dengan satu tangan. Tangan lainnya merogoh saku celana, mengeluarkan sapu tangan kain yang meski terlihat agak kucel, tapi bersih. Dengan telaten, Cendana membersihkan gumpalan lumpur yang menempel di sepatu cantik itu. Ia mengusapnya perlahan, memastikan tidak ada tanah yang tersisa, seolah sepatu itu adalah benda pusaka yang sangat berharga. Azalia tertegun melihat pemandangan itu. Seorang laki-laki, bawahannya, berlutut di tanah becek demi membersihkan sepatunya tanpa rasa jijik sedikitpun. Dari sudut pandang atas,
Azalia menatap punggung tegap Cendana dan rambut hitamnya yang sedikit berantakan tertiup angin. Ada perasaan hangat yang membuncah di dada Azalia, perasaan dihargai dan dilindungi yang sudah lama tidak ia rasakan dari laki-laki manapun di kota besar yang egois. Sudah bersih, Tuan Putri, ucap Cendana sambil mendongak dan tersenyum lebar, memperlihatkan deretan giginya yang rapi. Azalia membuang muka ke arah kebun teh, menyembunyikan senyum tersipu yang tak bisa ia tahan lagi. Dasar tukang gombal. Tapi, terima kasih ya. Ternyata kamu gagah juga kalau sedang tidak pegang cangkul. Gumam Azalia pelan, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat telinga Cendana memerah senang. Sementara benih-benih cinta mulai tumbuh malu-malu di antara hawa sejuk kebun teh puncak, benih kebencian justru sedang dipupuk subur di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Malam itu, gedung pencakar langit PT Wangi Nusantara tampak sepi dan gelap, hanya menyisakan lampu-lampu koridor yang remang. Namun, di lantai 30, tepatnya di dalam ruang laboratorium utama, ada bayangan seseorang yang bergerak mengendap-endap. Itu adalah Krisan. Pria necis yang jabatannya kini terancam itu tidak pulang ke rumah. Hatinya panas, egonya terluka parah. Bagaimana mungkin dia, lulusan terbaik universitas luar negeri, bisa dikalahkan oleh seorang tukang kebun lulusan sekolah desa? Bayangan Azalia yang tersenyum manis pada Cendana terus menghantui pikirannya, membuatnya mengepalkan tangan hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangan. Kurang ajar kamu, Cendana. Kamu pikir kamu bisa merebut segalanya dariku hanya dengan modal daun pandan dan senyum polosmu itu? Jangan mimpi, desis Krisan pelan, suaranya memantul mengerikan di dinding laboratorium yang dingin. Krisan berjalan menuju meja kerja khusus yang baru disiapkan Azalia untuk Cendana. Di sana, berjejer rapi botol-botol kaca berisi, minyak atsiri murni, sari pati bunga asli yang sudah diracik Cendana seharian penuh untuk persiapan produksi massal besok pagi. Cairan itu berwarna bening keemasan, siap untuk dicampur menjadi ribuan botol sampo. Dengan senyum miring yang licik, Krisan mengeluarkan sebuah botol kaca gelap dari balik saku jasnya. Botol itu tidak berisi minyak wangi, melainkan berisi ekstrak daun jelatang yang sangat pekat. Bagi orang awam, cairan itu terlihat sama persis dengan minyak atsiri buatan Cendana. Namun, Krisan tahu betul efeknya. Jelatang adalah tanaman yang jika disentuh saja bisa membuat kulit bentol-bentol, gatal luar biasa, dan terasa panas seperti terbakar. Kita lihat saja besok, tukang kebun. Apakah, Dewi Alam, buatanmu ini akan memuja kulit pelanggan, atau justru membakarnya? Gumam Krisan sambil menuangkan cairan gatal itu ke dalam botol induk racikan Cendana. Ia mengaduknya pelan, memastikan racun itu tercampur sempurna dengan wangi bunga. Baunya memang tertutup oleh aroma wangi yang kuat, sehingga tidak ada yang akan curiga sampai cairan itu menyentuh kulit kepala. Setelah kejahatan itu tuntas, Krisan menatap ke sudut ruangan. Di sana ada lampu merah kecil berkedip dari kamera pengawas. Dengan santai, ia berjalan ke panel listrik di dinding belakang lemari asam, lalu memutus kabel kecil yang terhubung ke sistem perekam kamera di area itu. Lampu merah itu mati. Jejaknya hilang. Selamat tinggal, Cendana. Besok pagi, kamu akan diusir seperti tikus got. Bisik Krisan penuh kemenangan, lalu melangkah keluar dari kegelapan laboratorium, meninggalkan bom waktu yang siap meledakkan karir Cendana dan harapan Azalia. Pagi yang cerah di Jakarta seakan ikut merayakan harapan baru bagi PT Wangi Nusantara. Sinar matahari menembus dinding kaca ruang serbaguna kantor, tempat berkumpulnya puluhan karyawan yang penasaran. Hari ini adalah hari penentuan. Sebelum diproduksi secara massal untuk dijual ke seluruh Indonesia, racikan sampo, Dewi Alam, buatan Cendana harus melalui tahap uji coba akhir kepada beberapa sukarelawan internal. Suasananya penuh antusiasme. Azalia berdiri di depan dengan wajah berseri-seri, sesekali mencuri pandang ke arah Cendana yang berdiri malu-malu di samping meja peraga dengan kemeja putihnya yang masih terlihat sedikit kekecilan namun rapi. 3 orang staf wanita dari divisi administrasi dengan sukarela maju untuk mencoba keramas menggunakan sampo baru tersebut. Mereka duduk di kursi khusus pencucian rambut yang telah disiapkan. Dengan senyum lebar, mereka membayangkan rambut mereka akan wangi dan lembut seperti janji manis Cendana. Silakan dimulai, perintah Azalia dengan nada optimis. Para asisten salon mulai menuangkan cairan sampo yang wangi itu ke telapak tangan, lalu memijatkannya ke kepala para sukarelawan. Awalnya,
Aroma wangi bunga yang mewah langsung memenuhi ruangan, membuat semua orang yang hadir berdecak kagum. Cendana tersenyum lega, merasa kerja kerasnya terbayar. Namun, senyum itu tidak bertahan lama. Bahkan tidak sampai 1 menit. Tiba-tiba, salah satu sukarelawan berteriak histeris. "Aduh, panas. Kepalaku panas sekali." Teriakan itu disusul oleh jeritan sukarelawan lainnya. "Sakit. Perih. Tolong bilas. Rasanya seperti terbakar." Kepanikan seketika meledak. Para wanita itu meronta-ronta di kursi, tangan mereka menggaruk kepala dengan kasar seolah ingin mengelupas kulitnya sendiri. Kulit kepala dan leher mereka yang tadinya putih bersih, kini berubah menjadi merah padam dan bengkak-bengkak mengerikan. Ruangan yang tadinya penuh tawa berubah menjadi neraka kecil penuh tangisan dan teriakan minta tolong. Azalia terbelalak ngeri, tubuhnya membeku melihat pemandangan horor di hadapannya. Di saat itulah, Krisan muncul bagaikan pahlawan kesiangan yang sudah siap dengan naskah dramanya. Ia berlari ke depan, mendorong asisten salon, dan langsung menyiramkan air dingin ke kepala para korban sambil berteriak lantang. "Hentikan! Jangan diteruskan! Ini bukan sampo, ini racun kimia," teriak Krisan sambil menunjuk wajah Cendana dengan penuh kebencian. "Lihat semuanya. Lihat apa yang dilakukan tukang kebun jalanan ini pada teman-teman kita. Dia memasukkan tanaman beracun ke dalam botol ini." Cendana yang masih syok berat mencoba maju mendekat. Wajahnya pucat pasi, matanya menatap nanar pada botol racikannya yang kini dianggap senjata berbahaya. "Tidak mungkin, itu cuma sari bunga mawar dan pandan. Saya meraciknya sendiri dengan tangan saya, tidak mungkin ada racun." Cendana mencoba meraih botol itu untuk membuktikan ucapannya, namun Krisan menepis tangan Cendana dengan kasar hingga botol itu terpental jatuh tapi tidak pecah. "Jangan sentuh barang bukti," bentak Krisan di depan wajah Cendana. "Kamu mau menghilangkan jejak? Hah? Kamu mau mencelakakan kita semua karena dendam tidak naik gaji? Dasar orang kampung tidak tahu diuntung. Lihat kulit mereka, melepuh. Kalau sampai buta bagaimana? Apa kamu mau tanggung jawab dengan gaji tukang kebunmu itu?" Semua mata di ruangan itu kini menatap Cendana dengan tatapan menuduh dan jijik. Bisik-bisik kebencian mulai terdengar. Cendana berdiri terpaku di tengah ruangan, dikelilingi tatapan tajam, sementara Azalia menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara ketakutan, kebingungan, dan kekecewaan yang mendalam. Aroma wangi bunga di ruangan itu kini terasa mencekik, berubah menjadi aroma pengkhianatan yang menyakitkan. Kekacauan di ruang serbaguna itu perlahan mereda, namun menyisakan luka yang menganga lebar. Para korban yang menangis kesakitan sudah dilarikan ke klinik kantor, meninggalkan aroma kepanikan yang masih menggantung di udara. Azalia berdiri mematung di tengah ruangan yang kini lengang. Wajah cantiknya yang biasa memancarkan kewibawaan, kini tampak hancur. Matanya berkaca-kaca, bukan hanya karena marah melihat produknya gagal, tetapi karena rasa sakit yang menancap tepat di ulu hati, rasa sakit karena dikhianati oleh orang yang baru saja mulai ia percayai. Cendana masih berdiri di sana, sendirian, seperti terdakwa yang menunggu vonis mati. Ia melangkah maju perlahan, tangannya terulur seolah ingin meraih bahu Azalia yang gemetar. "Bu Azalia, tolong dengarkan saya sebentar saja." Suara Cendana terdengar parau, memohon. "Demi Tuhan, saya tidak pernah menaruh racun itu. Ada orang yang menukarnya. Ibu tahu saya, kan? Saya mencintai tanaman, saya tidak mungkin menggunakannya untuk menyakiti manusia." Namun, Azalia mundur selangkah, menepis tangan Cendana dengan kasar. Ia mengangkat wajahnya, menatap Cendana dengan tatapan dingin yang menusuk tulang, meski air mata bening sudah menggenang di pelupuk matanya. "Jangan sebut namaku dengan mulutmu itu," desis Azalia, suaranya bergetar menahan isak. "Saya memang bodoh. Seharusnya saya sadar dari awal, orang sepertimu tidak tempatnya di sini. Saya memberikan head kepercayaan saya padamu, saya membelamu di depan semua direksi, dan ini balasanmu? Kamu menghancurkan wajah perusahaanku hanya karena dendam pribadimu pada Krisan. Bukan begitu, Bu?" "Cukup," bentak Azalia, air matanya akhirnya jatuh membasahi pipi. "Saya tidak mau dengar satu kata pun lagi. Kemasi barang-barangmu yang tidak seberapa itu. Pergi dari sini sekarang juga."
Dan jangan pernah berani menampakkan wajahmu lagi di hadapanku, atau saya benar-benar akan memanggil polisi. Kalimat itu bagaikan palu godam yang menghantam dada Cendana. Ia tahu, tidak ada gunanya membela diri saat hati sang bos sudah tertutup kabut kecewa. Dengan langkah berat, Cendana berjalan menuju meja kerjanya di sudut ruangan. Ia tidak mengambil banyak barang, hanya sebuah tas ransel lusuh. Namun, sebelum beranjak pergi, ia mengambil sebuah pot kecil berisi tanaman bunga melati Jepang yang baru mulai kuncup, tanaman yang selama ini ia rawat khusus di meja kerjanya untuk Azalia. Cendana berjalan kembali mendekati Azalia, namun kali ini ia menjaga jarak. Ia meletakkan pot kecil itu dengan sangat hati-hati di atas meja kaca di samping Azalia berdiri. "Saya pergi, Bu. Maaf sudah membuat Ibu menangis," ucap Cendana lirih, matanya menatap Azalia dengan kerinduan yang mendalam. "Tapi tolong simpan bunga ini. Suatu saat nanti, ketika amarah Ibu mereda, bunga ini akan mekar dan Ibu akan tahu mana wangi yang tulus dari hati, dan mana bau busuk yang disembunyikan orang lain." Tanpa menunggu jawaban, Cendana membalikkan badan. Punggung tegap yang kemarin sempat memeluk Azalia di kebun teh itu, kini terlihat rapuh dan kesepian. Ia melangkah keluar dari pintu kaca otomatis, meninggalkan gedung pencakar langit itu, kembali ke jalanan panas Jakarta yang berdebu. Azalia menatap punggung itu menghilang, lalu pandangannya jatuh pada pot bunga kecil yang ditinggalkan Cendana. Pertahanannya runtuh. Sang CEO yang angkuh itu terduduk lemas di kursi, menangis tergugu sendirian di ruangan yang dingin, meratapi hilangnya satu-satunya orang yang pernah membuatnya merasa hangat. 1 minggu telah berlalu sejak punggung tegap Cendana menghilang di balik pintu kaca lobi, namun rasanya seperti 1 abad bagi Azalia. Kantor PT Wangi Nusantara yang biasanya sibuk, kini terasa suram dan tak bernyawa seperti kuburan mewah. Tanpa kehadiran Cendana, tidak ada lagi aroma kopi tubruk pagi hari yang biasanya diseduhkan pria itu dengan takaran pas. Tidak ada lagi celotehan riang tentang filosofi daun kering, dan yang paling parah, tidak ada lagi jiwa dalam setiap produk yang mereka kerjakan. Krisan, yang kembali mengambil alih laboratorium dengan penuh kesombongan, ternyata gagal total. Tanpa indera penciuman ajaib Cendana, Krisan seperti nahoda buta di tengah badai. Campuran sampo buatannya tidak stabil, kadang terlalu wangi sampai bikin pusing, kadang malah kembali berbau apek. Komplain dari klien mulai berdatangan, membuat tumpukan berkas di meja Azalia semakin tinggi. Namun, Azalia tidak peduli. Pikirannya kosong. Ia hanya duduk termenung di kursinya, menatap nanar ke arah satu-satunya benda yang masih hidup di ruangan dingin itu, pot bunga melati Jepang peninggalan Cendana. Siang itu, Azalia bangkit dari kursinya dengan langkah gontai. Ia mengambil teko penyiram tanaman, berniat menyiram bunga kecil itu yang tanahnya mulai terlihat kering. "Maaf ya, aku lupa memberimu minum," gumam Azalia pelan, seolah meniru kebiasaan Cendana yang suka mengajak bicara tanaman. Saat air mulai membasahi tanah dalam pot, mata sembab Azalia menangkap pantulan cahaya kecil dari sela-sela tanah yang basah. Ada benda asing yang tertanam di sana, terbungkus plastik bening yang rapi. Jantung Azalia berdesir aneh. Dengan jari telunjuknya yang gemetar, ia mengorek tanah itu dan menarik keluar benda tersebut. Itu adalah sebuah kartu memori kecil, jenis yang biasa dipakai di kamera digital, yang dibungkus plastik pelindung air. Rasa penasaran yang membuncah mengalahkan kesedihannya. Dengan tangan gemetar, Azalia memasukkan kartu memori itu ke dalam slot laptop di mejanya. Sebuah folder bernama "Pengamatan Tunas Malam" muncul di layar. Azalia mengkliknya. Video itu ternyata adalah rekaman selang waktu atau time-lapse yang dibuat Cendana untuk merekam pertumbuhan kuncup bunga di malam hari, sebuah hobi unik si tukang kebun yang ingin tahu kapan tepatnya kelopak bunga mekar. Awal video hanya memperlihatkan kuncup bunga yang diam dalam keremangan cahaya laboratorium yang mati lampu. Namun, di menit ke-10, pintu laboratorium dalam video itu terbuka. Cahaya senter menyala. Azalia menahan napas. Sosok pria necis masuk dengan mengendap-endap. Itu Krisan. Wajah Azalia memucat saat melihat dengan jelas apa yang dilakukan Krisan di layar monitornya. Pria itu mengeluarkan botol gelap dari sakunya, tertawa licik ke arah botol induk racikan Cendana, lalu menuangkan cairan kental ke dalamnya. Krisan bahkan terlihat memutus kabel kamera pengawas di dinding,
tidak sadar bahwa ada kamera kecil tersembunyi di pot bunga di rak seberangnya yang sedang merekam segala tindak tanduk busuknya. Ya Tuhan! Desah Azalia, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya kembali tumpah. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa bersalah yang teramat sangat. Ia telah mengusir malaikat penolongnya dan justru memelihara ular berbisa di dalam rumahnya sendiri. Cendana tidak berbohong. Pria lugu itu benar-benar tidak bersalah. Dan sekarang, Azalia harus membayar mahal atas kebutaannya menilai ketulusan seseorang. Amarah yang bercampur dengan rasa bersalah adalah bahan bakar yang paling kuat. Tanpa membuang waktu sedetik pun untuk menyeka air matanya, Azalia menyambar telepon di mejanya. Jari-jarinya dengan cepat menekan tombol sambungan langsung ke pos keamanan utama di lobi bawah. Suaranya terdengar dingin, tegas, dan menakutkan, kunci semua pintu keluar. Jangan biarkan Krisan melangkah satu jengkal pun dari gedung ini. Saya bawa polisi ke sana sekarang. Sementara itu, di kantin eksekutif lantai 2, Krisan sedang menikmati makan siang mewahnya dengan perasaan di atas angin. Ia duduk bersandar santai sambil memotong daging panggang mahal, dikelilingi oleh beberapa staf yang mencoba menjilatnya. Krisan tertawa keras, membual tentang bagaimana ia akan segera menggantikan posisi direktur operasional. Ia merasa tak tersentuh, yakin bahwa jejak kejahatannya sudah bersih total. Namun, tawa sombong itu terhenti seketika saat pintu kantin dibanting terbuka dengan keras. Brak! Seluruh mata tertuju ke pintu. Di sana berdiri Azalia, napasnya memburu, namun tatapannya menyala seperti singa betina yang siap menerkam. Di belakangnya, 2 orang polisi berseragam lengkap dan kepala keamanan kantor melangkah masuk dengan wajah garang. Krisan menjatuhkan garpunya, dentingnya terdengar nyaring di keheningan ruangan. Wajahnya yang tadi merah merona karena kekenyangan, mendadak pucat pasi seperti mayat. Bu Azalia? Ada apa ini? Kenapa ada polisi? Tanya Krisan dengan suara bergetar, mencoba memasang topeng polosnya yang biasa. Azalia tidak menjawab. Ia melangkah mendekat, lalu melempar cetakan foto, hasil tangkapan layar dari video CCTV rahasia itu, tepat ke wajah Krisan. Kertas foto itu melayang dan jatuh di piring makan siang Krisan. Makan itu kebohonganmu, Krisan, ucap Azalia tajam, suaranya menggema di seluruh kantin. Kamu pikir kamu pintar dengan memutus kabel kamera dinding? Kamu lupa satu hal. Alam selalu punya cara untuk melihat kebusukanmu. Kamera pengamat tunas di pot bunga cendana merekam semuanya. Detik demi detik saat kamu menuangkan racun itu. Mata Krisan melotot melihat bukti tak terbantahkan di hadapannya. Ia hendak lari, namun kakinya lemas. Dalam sekejap, 2 polisi sudah meringkusnya, memelintir tangannya ke belakang dan memborgolnya dengan bunyi klik yang memuaskan. Krisan berteriak-teriak histeris, menyalahkan semua orang, tapi tidak ada satupun yang bersimpati. Karyawan lain yang menonton justru berbisik syukur melihat penjahat itu akhirnya tamat. Saat Krisan diseret keluar seperti sampah, Azalia tidak merasakan kepuasan sedikitpun. Hatinya justru semakin perih. Ia melihat jam tangannya. Sudah 1 minggu Cendana pergi. Jakarta sangat luas dan kejam bagi orang yang tidak punya uang. Ketakutan mulai merayapi pikiran Azalia. Bagaimana kalau Cendana sudah pulang kampung? Bagaimana kalau dia tidak bisa ditemukan lagi? Tanpa mempedulikan bisik-bisik karyawan yang kaget melihat bos mereka menangis, Azalia berbalik arah. Ia berlari. Ya, seorang CEO PT Wangi Nusantara berlari kencang menyusuri lorong kantor, menabrak bahu beberapa orang tanpa minta maaf, dan terus berlari menuju lift pribadi. Ia tidak memanggil sopir. Tangannya merogoh kunci mobil sportnya sendiri. Masa bodoh dengan rapat direksi sore ini, masa bodoh dengan citra elegan. Saat ini, hanya ada satu tujuan di benaknya. Gang sempit di pinggiran kota, tempat di mana hatinya tertinggal. Mobil sedan mewah berwarna perak itu, berhenti mendadak dengan decitan ban yang nyaring di depan sebuah gapura gang sempit yang kusam. Debu jalanan beterbangan, membuat beberapa warga yang sedang duduk di pos ronda terlonjak kaget. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah Azalia. Penampilannya sungguh kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Dengan pakaian kantor yang elegan namun, rambut sedikit berantakan karena angin, Azalia tidak mempedulikan tatapan heran orang-orang. Ia juga tidak mempedulikan sepatu hak tingginya yang mahal kini,
harus menginjak becek sisa air selokan. Hanya satu hal yang ada di benaknya. Rumah nomor 45, pagar biru karatan. Itu alamat yang pernah ia lihat sekilas di formulir lamaran kerja Cendana. Azalia berlari. Napasnya memburu, paru-parunya terasa terbakar oleh polusi dan debu gang, namun kakinya tak mau berhenti. Di ujung gang, ia melihat rumah kecil itu. Di terasnya yang sempit, duduklah sosok yang dirindukannya. Cendana sedang melamun menatap langit sore, tangannya memegang secangkir teh yang sudah dingin. Pria itu terlihat lebih kurus. Wajahnya murung, seolah cahaya hidupnya telah padam. "Cendana!" teriak Azalia dengan sisa suaranya yang serak. Cendana menoleh kaget. Matanya membulat sempurna, seolah melihat hantu. Belum sempat ia berdiri tegak untuk menyapa dengan sopan, tubuh wangi Azalia sudah menubruknya. Grab! Azalia memeluk erat tubuh Cendana, menenggelamkan wajahnya di dada bidang pria itu yang berbalut kaos oblong tipis. Tangis Azalia pecah seketika, menumpahkan segala penyesalan yang membuncah di dadanya. Maafkan aku, Cendana," isak Azalia tergugu. "Aku bodoh. Aku jahat. Tolong jangan pergi lagi. Kantor itu gelap tanpamu. Aku butuh kamu." Cendana mematung, kedua tangannya menggantung canggung di udara. Ia bingung, apakah ini mimpi? Bosnya yang galak dan berkuasa itu, kini menangis seperti anak kecil dalam pelukannya di teras rumah kontrakan yang sempit. Perlahan namun pasti, kehangatan merambat di hati Cendana. Ia menurunkan tangannya, membalas pelukan itu dengan lembut, mengusap punggung Azalia untuk menenangkannya. Suasana haru itu mendadak riuh. Tetangga-tetangga Cendana, ibu-ibu berdaster dan anak-anak kecil, mulai bermunculan dari balik pintu rumah mereka, menonton adegan sinetron nyata di depan mata. Mas Cendana dipeluk cewek cantik. Sorak seorang anak kecil sambil tepuk tangan. "Waduh, balikan nih ceritanya? Makan-makan dong, Mas," goda ibu warung sebelah sambil tertawa. Mendengar sorakan itu, Azalia melepaskan pelukannya dengan wajah merah padam karena malu. Ia menunduk, berusaha menyeka air matanya yang belepotan. Cendana tersenyum manis, senyum yang membuat hati Azalia meleleh. Dengan ibu jarinya yang kasar namun hangat, Cendana menghapus sisa air mata di pipi mulus Azalia. "Sudah, Bu. Jangan menangis lagi," ucap Cendana lembut, matanya menatap lekat manik mata Azalia. "Nanti bedaknya luntur, cantiknya hilang. Loh, kalau ibu jelek, nanti saya tidak mau ikut balik ke kantor." Azalia tertawa kecil di sela isakannya, lalu memukul pelan dada Cendana. "Dasar tukang kebun nakal." Sore itu, di bawah langit jingga Jakarta, mereka berjalan beriringan keluar dari gang sempit. Tangan Azalia menggenggam erat lengan Cendana, seolah takut pria itu akan hilang jika ia lepaskan sedetik saja. Tidak ada lagi atasan dan bawahan, yang ada hanya dua hati yang baru saja menemukan jalan pulang. Bulan berganti bulan, dan keajaiban yang diramalkan Cendana benar-benar terjadi. Produk sampo, Dewi Alam, yang diracik dengan sentuhan tangan dinginnya meledak di pasaran bak kacang goreng. Bukan hanya sekadar laku, produk itu menjadi fenomena baru di seluruh pelosok negeri. Para wanita, mulai dari ibu-ibu pejabat hingga remaja putri, jatuh cinta pada aroma khasnya yang unik, wangi yang tidak menyengat seperti parfum pabrikan, melainkan wangi yang mengingatkan mereka pada pelukan alam, wangi embun pagi, dan wangi tanah basah yang menenteramkan jiwa. Di televisi dan majalah, Azalia dipuji sebagai pemimpin visioner. Namun di balik layar kaca, semua orang di kantor tahu siapa jimat keberuntungan sang CEO yang sebenarnya. Sejak kembalinya Cendana, suasana di kantor pusat PT Wangi Nusantara berubah 180 derajat. Gedung yang dulunya kaku, dingin, dan penuh ketegangan, kini terasa lebih hangat dan berwarna. Hubungan antara Azalia dan Cendana pun menjadi rahasia umum yang paling menggemaskan di seluruh lantai kantor. Meski tidak pernah ada pengumuman resmi tentang status hubungan mereka, kode-kode cinta yang bertebaran di udara sudah cukup membuat para karyawan senyum-senyum sendiri. Azalia tetaplah Azalia, seorang pemimpin yang tegas, perfeksionis, dan galak jika ada pekerjaan yang berantakan. Namun, kini ada pawangnya. Pernah suatu siang dalam rapat evaluasi bulanan, Azalia sedang memarahi manajer pemasaran karena target iklan yang meleset. Suaranya meninggi,
membuat seisi ruangan menunduk ketakutan. Suasana mencekam. Namun, Cendana yang duduk di sampingnya dengan santai menyodorkan secangkir teh bunga telang hangat. "Minum dulu, Bu. Nanti tenggorokannya sakit kalau teriak terus," ucap Cendana polos di tengah ketegangan itu. Ajaibnya, Azalia yang biasanya akan membentak siapapun yang memotong bicaranya, langsung terdiam. Ia melirik Cendana dengan tatapan yang tadinya tajam berubah melunak seketika. Ia mengambil cangkir itu, meminumnya sedikit, lalu menghela napas panjang. "Baiklah, kita lanjut dengan kepala dingin," ucapnya pelan. Seluruh peserta rapat diam-diam menghembuskan napas lega dan saling bertukar pandang penuh arti, seolah berkata, "Terima kasih, Mas Cendana." Momen paling menggemaskan yang sering tertangkap mata karyawan adalah saat jam istirahat makan siang. Azalia yang dulu hanya mau makan di restoran bintang 5 dengan menu ala barat, kini sering terlihat duduk santai di taman atap gedung, taman yang dirancang ulang oleh Cendana, sambil menikmati jajanan rakyat. Suatu hari, terlihat pemandangan yang membuat para staf administrasi menahan jeritan gemas dari balik kaca jendela. Azalia dan Cendana sedang duduk berdua di bangku taman. Di pangkuan mereka ada sebungkus gorengan bakwan dan tahu isi yang masih panas. Tanpa sadar ada yang memperhatikan, Azalia mengambil sepotong bakwan, meniup-niupnya sebentar agar tidak terlalu panas, lalu menyuapkannya ke mulut Cendana yang sedang sibuk membersihkan tanah di pot bunga. Cendana menerima suapan itu dengan lahap, lalu tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Sebagai balasannya, Cendana memetik sekuntum bunga melati kecil yang baru mekar, lalu dengan gerakan cepat namun lembut, ia menyelipkannya di sela-sela rambut Azalia, tepat di atas telinganya. Azalia tampak kaget, memukul pelan bahu Cendana karena malu, tapi tangannya tidak membuang bunga itu. Ia membiarkan bunga putih itu menghiasi rambut hitamnya sepanjang hari. Pemandangan itu sungguh kontras namun serasi. Azalia sang ratu kantor yang elegan dengan blazer mahalnya, luluh lantak oleh pesona sederhana seorang pria yang tangannya kasar tapi hatinya selembut sutra. Mereka adalah pasangan yang saling melengkapi. Azalia adalah api yang membara penuh ambisi, dan Cendana adalah air tenang yang menyejukkan. Bagi seluruh karyawan PT Wangi Nusantara, melihat kemesraan malu-malu mereka adalah hiburan terbaik di tengah penatnya pekerjaan. Malam itu, langit Jakarta tampak bersih tanpa awan mendung, memperlihatkan taburan bintang yang biasanya kalah oleh cahaya lampu kota. Cendana meminta Azalia untuk mengenakan gaun putih sederhana dan menutup matanya dengan kain sutra lembut, sebelum menuntunnya keluar dari mobil. Tidak ada restoran mewah di gedung pencakar langit, tidak ada lilin-lilin mahal, dan tidak ada musik orkestra. Cendana membawa wanita yang dicintainya itu ke sebuah taman tersembunyi di tengah kota, sebuah lahan hijau yang pernah mereka diskusikan untuk direnovasi menjadi paru-paru kota. "Sudah sampai belum? Aku takut jatuh nih," keluh Azalia manja sambil berpegangan erat pada lengan kekar Cendana. "Sabar, Tuan Putri. 3 langkah lagi," bisik Cendana tepat di telinga Azalia, membuat bulu kuduk wanita itu meremang. 1, 2, 3. "Sekarang, buka matamu pelan-pelan." Azalia membuka ikatan kain di matanya. Saat kelopak matanya terbuka sempurna, napasnya tercekat. Di hadapannya, terhampar pemandangan yang seolah berasal dari negeri dongeng. Cendana tidak menyewa dekorator mahal, ia mengerjakan semuanya sendiri. Ribuan batang bunga sedap malam, bunga yang hanya menebarkan wanginya di malam hari, ditanam berjejer membentuk lorong panjang yang berujung pada sebuah bangku taman kayu tua yang estetik. Wangi bunga itu begitu kuat, manis, dan memabukkan, menyatu dengan udara malam yang sejuk. Di sela-sela tanaman, Cendana meletakkan ratusan lampu minyak kecil dalam toples kaca, menciptakan pendar cahaya kuning hangat yang romantis, seolah-olah kunang-kunang sedang berpesta. Azalia menangkupkan mulutnya, matanya berkaca-kaca menatap keindahan di depannya. "Cendana, ini indah sekali. Kapan kamu menyiapkan semua ini?" Cendana tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lembut, lalu menuntun Azalia berjalan menyusuri lorong bunga itu hingga ke tengah taman. Di sana, di bawah sorotan cahaya bulan yang pas, Cendana menghentikan langkahnya. Ia memutar tubuhnya menghadap Azalia, menarik napas dalam-dalam seolah sedang mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki, lalu perlahan menekuk satu lututnya menyentuh rumput. Jantung Azalia berdegup kencang, seakan mau lompat dari dadanya. Ia tahu apa yang akan terjadi.
namun melihat pria sederhana itu berlutut di hadapannya tetap membuat kakinya lemas. Cendana merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang terbuat dari anyaman bambu halus. Saat kotak itu dibuka, tidak ada kilauan emas atau berlian raksasa yang menyilaukan mata. Di sana, tersemat sebuah cincin yang sangat unik. Cincin itu diukir halus dari kayu cendana asli yang berwarna coklat kemerahan, menyebarkan aroma wangi kayu yang khas. Di tengahnya, tertanam sebuah batu permata bening sederhana namun memancarkan cahaya tulus. Azalia, suara cendana terdengar bergetar namun mantap. Aku tidak punya emas permata atau saham perusahaan untuk ditawarkan padamu. Hartaku hanyalah tanah, air, dan cinta yang tumbuh subur setiap harinya. Cincin ini terbuat dari kayu yang sama dengan namaku. Ia tidak berkilau sombong, tapi ia wangi dan kuat, seperti janjiku padamu. Cendana menatap lurus ke dalam mata Azalia yang sudah basah oleh air mata bahagia. Azalia, maukah kamu menjadi satu-satunya bunga di taman hatiku? Maukah kamu menemaniku merawat cinta kita sampai kita menua dan kembali menjadi tanah? Azalia tidak sanggup berkata-kata. Ia hanya mengangguk cepat berkali-kali, air matanya tumpah ruah membasahi pipi. Ia mengulurkan jari manisnya. Dengan tangan gemetar, Cendana menyematkan cincin kayu itu. Pas sekali. Detik berikutnya, Azalia menarik Cendana berdiri dan memeluknya erat. Sementara angin malam berhembus membawa wangi sedap malam, menjadi saksi bisu penyatuan dua dunia yang berbeda namun satu rasa. Hari bahagia itu akhirnya tiba. Matahari bersinar cerah, seolah ikut merestui penyatuan dua insan yang berbeda latar belakang ini. Namun, siapapun yang datang ke pesta pernikahan Cendana dan Azalia pasti akan terbelalak kaget. Jangan bayangkan sebuah pesta kaku di dalam gedung pertemuan berlapis marmer dengan pendingin ruangan yang membekukan tulang. Tidak, pesta ini digelar di halaman luas terbuka yang dikelilingi pepohonan rindang, dengan konsep yang sungguh di luar dugaan, pesta rakyat ala CEO. Di pintu masuk, tamu tidak disambut dengan buku tamu elektronik yang canggih, melainkan disambut dengan senyum ramah para penerima tamu yang mengenakan pakaian adat Jawa sederhana. Dekorasi pelaminannya pun jauh dari kesan mewah berlebihan. Cendana merancangnya sendiri menggunakan anyaman bambu, janur kuning, dan ribuan bunga melati serta mawar asli yang wanginya semerbak memenuhi udara, mengalahkan wangi parfum mahal manapun. Yang paling membuat para tamu menggelengkan kepala sambil tersenyum geli adalah sajian makanannya. Di sisi kanan, berjajar meja panjang dengan taplak putih bersih yang menyajikan hidangan internasional, seperti bistik daging panggang dan pasta buatan juru masak hotel berbintang. Namun, tepat di sebelahnya, berbaris rapi gerobak-gerobak pedagang kaki lima asli yang sengaja diboyong Cendana. Ada gerobak bakso Malang dengan asap kuah kaldu yang mengebul menggoda, gerobak ketoprak dengan suara ulekan bumbu kacang yang khas, hingga gerobak es puter yang dikerumuni anak-anak. Pemandangan para tamu undangan sungguh mengharukan sekaligus menggemaskan. Lihatlah di sudut sana, Pak Wijaya, sang pemodal triliuner yang biasanya makan menggunakan garpu perak, kini terlihat duduk santai di kursi plastik sambil memegang mangkuk bakso. Ia tertawa lepas, berbincang akrab dengan ayah dan ibu Cendana yang datang dari kampung dengan pakaian batik sederhana mereka. Tidak ada sekat, tidak ada rasa canggung. Pak Wijaya bahkan terlihat nambah kerupuk kaleng, memuji kuah bakso itu sebagai sup ternak yang pernah ia makan. Di sisi lain, para direktur perusahaan yang mengenakan jas mahal tampak berbaur dengan para petugas kebersihan kantor, OB, dan satpam. Mereka duduk satu meja, makan sate ayam bersama sambil tertawa-tawa membahas kelakuan lucu Cendana di kantor. Kesenjangan sosial seolah runtuh hari itu. Semua orang setara di hadapan kebahagiaan dan makanan enak. Dan bintang utama hari itu, Cendana dan Azalia, tampak begitu bersinar. Azalia tidak mengenakan gaun pengantin berekor panjang yang menyulitkan gerak. Ia tampil anggun mempesona dengan kebaya putih modern yang pas di tubuh, rambutnya disanggul sederhana dengan hiasan bunga melati segar, tentu saja petikan tangan suaminya. Cendana pun tampak gagah dengan beskap putih, meski sesekali ia terlihat melonggarkan kerahnya karena belum terbiasa. Mereka tidak duduk diam di pelaminan seperti patung. Pasangan pengantin baru itu berkeliling menyapa tamu. Ada momen lucu saat Azalia, sang bos besar, terlihat menyuapi Cendana sepotong es puter di tengah kerumunan, membuat sorak-sorai tamu meledak menggoda mereka. Wajah Azalia merona merah,
tapi ia tertawa bahagia. Tawa yang sangat lepas, tanpa beban target perusahaan, tanpa topeng wibawa. Hari itu, Azalia bukan lagi CEO yang ditakuti, ia hanyalah seorang wanita yang telah menemukan rumah untuk hatinya pada sosok pria sederhana bernama Cendana. Pesta itu menjadi bukti nyata bahwa cinta tidak butuh kemewahan untuk menjadi megah, ia hanya butuh ketulusan untuk menjadi sempurna. 5 tahun kemudian, sinar matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui celah-celah gorden jendela kamar utama yang besar. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat segar, bukan karena pendingin ruangan yang canggih, melainkan karena banyaknya pot tanaman hias pembersih udara yang diletakkan di setiap sudut, mengubah kamar mewah itu layaknya sebuah taman rahasia. Di atas ranjang yang empuk dan luas, Cendana masih terlelap, napasnya terdengar teratur dan damai. Wajahnya kini terlihat lebih matang dan berisi, tanda hidupnya bahagia dan terawat. Namun garis-garis ketulusan itu tidak pernah hilang dari parasnya. Di sampingnya, Azalia sudah terbangun lebih dulu. Ia bertopang dagu dengan satu tangan, memandangi wajah suaminya yang sedang tidur dengan tatapan penuh cinta. Ada senyum jahil yang terukir di bibir Azalia. Perlahan, ia menguraikan rambut panjangnya, lalu mengambil sejumput ujung rambutnya yang halus dan menggelitik hidung mancung Cendana. Euk. Cendana melenguh pelan, hidungnya berkerut-kerut lucu karena geli. Ia menepis pelan seolah sedang mengusir lalat, lalu membalikkan badan memunggungi Azalia. Azalia terkikik geli melihat tingkah suaminya. Ia tidak menyerah. Kali ini ia mendekatkan wajahnya ke telinga Cendana dan berbisik lembut. "Bangun, sayang." Katanya mau jadi petani hebat. Kok jam segini matahari sudah tinggi masih selimutan? Mendengar suara itu, Cendana membuka matanya perlahan. Senyum lebar langsung merekah di wajahnya saat melihat bidadari cantiknya ada di depan mata. Dengan gerakan cepat, Cendana menangkap tangan Azalia dan menariknya pelan ke dalam pelukan. 5 menit lagi, Bu Bos. Petaninya sedang mimpi indah dikejar-kejar bidadari galak. Goda Cendana dengan suara serak khas bangun tidur. "Ih, dasar pemalas." Azalia tertawa renyah, mencoba melepaskan diri namun pelukan Cendana terlalu nyaman. Namun, momen romantis pagi itu harus terhenti oleh suara langkah kaki kecil yang berlarian gaduh di lorong depan kamar. Duk, duk, duk. Pintu kamar terbuka lebar dengan bantingan pelan. "Papa A. Mama A."